Kali ini kita bahas cara untuk install XAMPP di Windows 10 dan juga Windows 7. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Halo, kembali lagi di Agung Channel. Kali ini saya mau sharing tentang cara untuk install XAMPP di Windows 10 ya. Teman-teman sudah tahu kan apa itu XAMPP? Nah, kalau yang belum tahu, di sini dijelasin ya. Di sini XAMPP adalah sebuah aplikasi yang dia itu bisa kita gunakan untuk membuat web server ya. Di sini dia menggunakan web server Apache yang di dalamnya juga terdapat database MariaDB atau MySQL ya. Kemudian ada PHP-nya, versi PHP-nya macam-macam. Nanti di sini ada saya jelaskan. Kemudian ada Perl-nya, ada juga aplikasi-aplikasi lain yang udah include di dalam satu aplikasi yang bernama XAMPP ini. Jadi ini sudah include semua ya. Kita tinggal install dan XAMPP ini bisa dipakai untuk menjalankan web yang berbasis HTML maupun PHP ya, karena di sini ada PHP-nya. Oke, itu sedikit intro ya tentang XAMPP itu sendiri. Dan di sini kalau teman-teman belum punya aplikasinya, silahkan masuk ke halaman downloadnya XAMPP dulu ya. Kita akan download dulu aplikasinya. Caranya bisa googling aja di sini download XAMPP ya, ini yang paling atas sudah dibuka. Kemudian dia akan membuka halaman download untuk XAMPP-nya di sini. Nah, di sini ada beberapa versi ya, ada juga yang untuk versi Windows, ada juga untuk versi XAMPP untuk Linux dan macOS ya. Kita akan gunakan yang versi Windows ini. Nah, di sini ada beberapa versi yang bisa kita download nih. Kita gunakan yang versi 64-bit ya. Kemudian di sini yang berbeda adalah ada di versi PHP-nya. Karena di sini PHP-nya itu ada 3 versi yang berbeda, yaitu 7.3, PHP 7.4 dan PHP 8 yang paling baru ya. Nah, di sini terserah teman-teman mau menggunakan versi PHP yang mana. Ini bisa disesuaikan dengan mungkin aplikasi atau web yang akan teman-teman develop, kira-kira menggunakan PHP versi berapa gitu ya. Harus nanti disesuaikan dengan versi yang ada di sini. Oke, kalau kita bisa coba aja nih yang versi 7.4 yang tengah-tengah ini. Kita bisa download ini. Klik ya, download ini tadi 64-bit ini. Ini akan dilempar ke halaman baru. Oke, ini sementara sudah proses download otomatis ya. Di sini sedang proses download. Silakan ditunggu teman-teman. Oke, ini sudah selesai ya. Kita bisa buka foldernya. Ini bisa langsung kita install ya. Klik kanan, kemudian run as administrator. Yes. Oke, ini sudah memulai proses instalasinya. Kalau muncul seperti ini, klik OK. Nah, ini udah mulai keluar jendela setupnya ya. Kita langsung klik next. Ini adalah kita bisa memilih aplikasi apa aja yang mau diinstal nih. Kita pilih default aja nih. Kalau misalnya teman-teman mau ada yang aplikasi yang nggak mau diinstal, bisa hilangkan centangnya ya. Tapi untuk lebih baiknya sih diinstal semua aja, nggak masalah. Kita bisa next. Kemudian ini folder untuk install XAMPP-nya nih. Bisa diganti folder mana. Kalau mau default pakai C aja. Ini udah defaultnya seperti ini. Kita bisa langsung aja ya pakai ini aja. Kemudian klik next. Language-nya pakai English aja. Kemudian ini mungkin bisa dihilangin centangnya ya. Next, kemudian next lagi, dan ini sekarang proses untuk instalasinya ya. Kita tunggu aja ya. Oke, kalau muncul seperti ini bisa langsung aja klik allow access ya. Ya, ini kita tunggu lagi. Oke, ini sudah selesai untuk proses instalasinya. Di sini bisa dicentang atau tidak. Ini kalau dicentang nanti akan langsung muncul control panel untuk XAMPP-nya. Ini dicentang aja nggak masalah. Kemudian klik finish. Oke, ini dia. Ini adalah control panel dari aplikasi XAMPP-nya ya. Di sini ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Ada Apache untuk web servernya, MySQL ini untuk database-nya, kemudian ada FileZilla ini untuk FTP servernya, ada Mercury dan Tomcat ini untuk aplikasi yang lain ya. Ini biasanya yang dipakai adalah Apache dan MySQL aja. Ini bisa kita install sebagai service dan kita start. Ini sebelumnya kita start dulu ya, ini start dan start juga. Nah, ini kalau muncul seperti ini allow access.
Oke, ini untuk membuat sebagai service kita bisa close dulu. Nanti kita run as administrator ya. Oke, kita bisa masuk ke C XAMPP ya. Di sini kita scroll ada XAMPP control nih. Kita bisa klik kanan, kemudian run as administrator. Yes. Nah, ini adalah XAMPP control panel yang menggunakan run as administrator tadi ya. Di sini ada perbedaan tadi kotak kosong gini, sekarang ada silangnya nih. Nah, ini maksudnya dia itu belum terinstall sebagai service Windows ya, atau Windows Service. Kita bisa gunakan dia sebagai Windows Service. Jadi bedanya gini teman-teman, kalau misalkan kita biarin seperti ini silang, maka dia untuk modulnya, untuk Apache dan MySQL-nya itu dia tidak akan jalan otomatis ketika Windows start ya. Jadi dia nggak akan jalan sebagai service Windows. Jadi kita harus buka control panel ini kemudian start manual ya setiap kali kita mau pakai ini. Tapi kalau misal kita install sebagai service, kita bisa langsung ketika Windowsnya startup, nanti ini akan langsung jalan service Apache dan MySQL-nya langsung bisa digunakan, nggak perlu kita start lagi. Jadi itu akan membantu ketika kita gunakan sebagai production ya, server production, sehingga tidak perlu kita melakukan start up pada XAMPP-nya ketika Windows-nya restart gitu, misalkan mati shutdown atau restart, itu kita nggak perlu lagi untuk melakukan start pada control panel ini. Seperti itu teman-teman. Nah, caranya gimana? Kita bisa stop dulu service-nya, kemudian kita klik ini centang yes, install Apache service, yes, kemudian MySQL-nya juga yes. Kalau udah kita start lagi. Oke. Nah, kalau sudah kita bisa cek nih, masuk ke localhost ya. Buka browser, masuk ke localhost. Ini dia, ini sudah berhasil kita masuk ya menggunakan XAMPP yang defaultnya halamannya seperti ini, dashboardnya. Di sini kita bisa klik untuk PHP MyAdmin-nya, bisa masuk ke situ, atau kita back, di sini ada PHP info. Ini kita menggunakan versi PHP 7.4 ya, seperti ini. Ini keterangannya seperti ini. Ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau mau PHP MyAdmin di sini. Oke, di sini kita sudah melakukan instalasi XAMPP di Windows 10 ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk install XAMPP di Windows 7. Nah, caranya hampir sama dengan yang Windows 10 ya. Kita masuk aja download XAMPP, kemudian kita download yang terserah versi berapa nih. Saya coba yang versi ini aja. Kemudian kita download ya, tunggu sampai selesai. Oke, kalau udah selesai kita bisa buka. Kemudian klik kanan run as administrator. Yes. Kalau muncul gini, oke. Kemudian next. Ini defaultnya aja, misal semua, next. Foldernya dipilih, ini defaultnya XAMPP ya. Kemudian next. Untuk bahasanya pakai English, next. Ini centangnya dihilangin aja, kemudian next. Kemudian next lagi, dan tunggu sampai proses installnya selesai. Oke, ini udah selesai ya proses installnya. Kita bisa langsung klik finish. Nah, ini adalah XAMPP control panel yang sama seperti yang di Windows 10 tadi ya, mirip seperti itu. Kemudian kalau mau kita pakai tinggal start aja. Kalau akses yang MySQL juga sama, kalau akses. Kemudian kita bisa coba akses di localhost. Oke, ini dia. Sekarang kita sudah bisa berhasil menginstal XAMPP di Windows 7 ya. Hampir sama caranya seperti di Windows 10, isinya juga sama. Teman-teman bisa coba, silakan menggunakan Windows 10 maupun Windows 7 sama saja ya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa kembali di video Agung Channel selanjutnya.